Horas madihita saluhuna hurian itu hatta ruas ni huria HKBP Cibinong sian sektor sada satu sektor 10 ala totong dope hita mengihutton himbauan di pamarentah ima ibadah dari rumah pepartusi nuaing masuk mahita tu acara pertanyaan kebaktian rumah tangga na taulahon diganup bagas tabi adora sudah mulai pertanyaan di tikion martanyang mahita di bagasar rohat tabi. Tapuji matu hatta marid hita sian bukwede nomor 575 ayat sada. Hite-hite goarni di bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tungo palangit dohot tanoon amin. Songono do hatani Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso sugut di biru-biruku jalaluluakku nasida songon pangalului ni parmahan di punguanna ganupari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akkana mapari ibana suang songoni au mangalului biru-biruku sogut haleluya martang yang mahita ali Tuhan debata pargugu na sohatu dosan sailehon jala patubu madihami hapursiaon na sitong tabay mahapursiaw nami ganupari asa lamtugu lehon madihami holong ni roha naso marpangatsi asa holong rohanami diho dohot didongan nami jolma lehod dihami pakirimon na mangulu asa marlas ni roha hami mabain lomo ni rohami say oloy mapangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marid hita san buku nomor 467 ayat 2.
Tajahama hatani dibata sokon patujuloni jamita di pertanyaan tabudarion epistel dihita bornginon tersurat di buku Nisi Matius bidu 27 mamukame sinat sada sahat rodi ayat 10 tajahama mergati sore torang nyari nai martup ma sudi akasituani malim doh situani bangsoi do Pak Yesus laho mamusa ibana ditali jala ditoguna sida ibana lau pasatot tu panguhum silatus. Jadi dung di ida si Judas parjehei nanaing hunauhum nama ibana disolsoli marohana dipaulak ma na 30 rupiai tu akasituani malim doho tu situani bangsoi Nin nama salah doau hujehon dohape naso marpipot alai didok nasidama dang rodi hami hodo nasari disi. Jadi ditipalhon maperaki tu bagasan joroi lau sumurut siani lau manikot alai dibuat akasituani malimi ma hepengi nin nama dan jadi padumuoni tu artani joro ai tu horni mudar deui. Jala merdus ni rohana sida manuhor khotsa tuladang ni paddehudon bahen perbedaan ni halak dagang alani ido umbahen namargoari ladang mudar rodi sadarion. Disima jupang hatani panurirang Jeremia nama dok dibuat nasida do na 30 rupiai asam ni nani asam di asam deba anak Israel Dungi dilehon mai manuhor ladang ni pandehudon songon nani dokon ni Tuhani tuau. olat nido yang gosahatna martua do akan atau mangihon hatani dibata jala na upiopsa amin. Mari dihita san buku gede nomor 170 ayat 2. Pangodianon martangyang mahita di bata Jehovah amanami hupuji hupasangap hami mau ali Tuhan di bagas pornginon on mahami ruasmu akbp Cibinong napatu pahon pertanggingan rumah tangga sian sektor sada saat rodi 10 onom tongon dope Tuhan hupatu pahami marhite video streaming aladang budu pehami paju pabohi hinorhon ni COVID-10 sia mangidu hami Tuhan umatok masal puhon akasahit manang COVID-10 sia kami salu nasian portibion nali Tuhan asa marhite yamang bui hami mangulau nak kasilon nami siapare songon nasailaon di bata Jehovah amanami di partikeno namang tung macegudas titutudo hualami hami ima di ruas makebeci binong akana masa hinuhroni akadongan nami nasubui rap sa pikiran dohot kami dinapaturehon bagas joromonali Tuhan pola do sapi adong ruasmu aka nagabe korban hinorhon ni perbedaan pendapat na sangat tajam di bahenia liamang mangidu hami tuhali Tuhan asalihon ma dame tu hami saluhut na ruasmu hakai Cibinong patuduhon ma Tuhan kuasom tu hami saluhutna asa merhiti holong na siak kuali Tuhan bui hai mardame bui hami sonang suharibuna li Tuhan alai
padau matutong oleh Tuhan muladong akaroh na mangguturi asabui marhiti Tuhan lam tadda ho ali Tuhan gabi siso bau nami dinamasa akan namasa ali Tuhan di kurian mo oleh Tuhan olo do sipata gabi gali pamatang nami doa porsion nami di bahenia liamang holan tuho do hai marhaporusan dongani hami asunang mahiu hami ali Tuhan ramuti hami ali Tuhan patugu maha porsion nami dinalaho pajongjong manang paturehon bagas curmon ala Tuhan asa tulus mai marhiti asi dot holong iruham aliama buanon nami dot totong akadungan nami na di bagas parasahiton sailehon ma Tuhan hamalumun nisahit sian akaruasmu na di bagas parasahiton di bagas partikanon pargugui akaubat na dipangan ali Tuhan pargugui totong aka keluarga na majaga sailehon Tuhan hamalumun nisahit sian nasida asa bui haim pajuppa di akaari na mangihut di bagasan las ni roha ali Tuhan satu kinari naing bigyon nami ma ali Tuhan barita nauli marhite na posom para sahalay manasida ali Tuhan lampatau mahami ruasmu asalam mangatusi hami barita nauli na pinasahat ni na posomi ali Tuhan asima ruham di hami ali Tuhan dosa nami na udangi sesamai asa mahite ali amang tamama hami taruli pasu-pasun siakko on matangyang dot helelek ngami no pasat hami marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami saya asima roham di hami amin. Tapusi Imam Musa Tuhata meredehi tesan buku de nomor 747 ayat 2. Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan khotbah untuk kita semua pada malam ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37 dimulai dari ayat 23 sampai 30. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan umatnya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini.
Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyak-koyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak ini tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Almanak HKBP, tema khotbah kita untuk minggu ini, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, pada masa kuno, mimpi merupakan pengalaman yang menakutkan, sekaligus juga menggembirakan manusia. Karena mimpi dianggap sebagai tanda ajaib yang memberitahukan rahasia Allah tentang masa depan dan yang menentukan masa depan manusia. Berulang kali Tuhan memberitahukan maksudnya kepada manusia lewat beragam hal, terutama juga lewat mimpi, tentang tugas yang akan diemban seseorang atau penglihatan-penglihatan tertentu yang sifatnya pewahyuan mengenai suatu hal yang akan terjadi ke depannya. Sebab itu mimpi itu begitu menggembirakan apabila mimpi itu meramalkan masa depan yang bahagia bagi si pemimpi. Tetapi sebaliknya mimpi itu bisa menjadi begitu menakutkan apabila meramalkan masa depan yang malang bagi si pemimpi tersebut. Secara khusus dalam perikop kita ini, hal ini bermula dari mimpi yang dialami oleh Yusuf yang menggambarkan atau menceritakan tentang masa depannya dan masa depan saudara-saudaranya. Mimpi itu menubuatkan tentang Yusuf yang pada hari depannya akan menjadi orang yang besar, akan menjadi seorang penguasa, akan menjadi seorang pemimpin orang-orang banyak, dan di pundaknya ia mengemban tugas untuk memajukan dan mensejahterakan orang-orang yang ia pimpin. Tetapi bagi saudara-saudara Yusuf itu ibarat sebuah proklamasi tentang kehendak dan hasratnya untuk menguasai mereka. Mereka tidak berterima dengan mimpi yang Yusuf alami tersebut. Dan sebelum itu mereka juga cemburu dan iri terhadap Yusuf karena Yusuf begitu istimewa bagi ayahnya. Dan mimpi itu akhirnya menjadi puncak kecemburuan iri hati mereka terhadap Yusuf. Maka dari itu mereka bersepakat dan berkonspirasi untuk berupaya menyingkirkan Yusuf. Sebab mereka berpandangan bahwa jika mereka menyingkirkan Yusuf, maka mimpi itu tidak akan terwujud. Iri hati, kecemburuan, dendam bisa membuat seseorang menjadi gelap mata.
Dan jika kita kaitkan perikop atau nats ini dengan kejadian atau situasi kekinian kita, bukankah ini yang kerap kali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Karena rasa iri kita, karena kecemburuan kita, karena kita tidak senang dengan seseorang, atau bahkan mungkin kita tidak mampu bersaing, atau bahkan mungkin kita anggap dia menjadi penghambat jalan kita untuk maju, untuk naik posisi atau meraih keuntungan yang lebih besar, maka itu bisa menjadi akses bagi kita melakukan apapun untuk menyingkirkan orang tersebut, melecehkan, menghancurkan. Apalagi dalam kontestasi atau pertandingan merebut suatu posisi atau jabatan. Ini kerap kali terjadi pada setiap pemilihan, apakah pemilihan kepala daerah atau pemilihan lainnya di negara ini. Bangsa kita terpecah dan pembusukan terjadi di mana-mana. Sebab mereka berpandangan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk menghancurkan lawan adalah lewat proses pembusukan dan menghancurkan, supaya ia kehilangan pengaruh, supaya orang-orang berubah pandangannya atau pikirannya terhadap imana, atau bahkan jika diperlukan dia tidak bisa ikut ke gelanggang untuk bertanding. Inilah yang kerap kali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti Yusuf di dalam perikop ini. Kecemburuan, iri hati, amarah, dan dendam di antara saudara-saudaranya mendorong mereka untuk berbuat hal-hal di luar batas kewajaran. Jika kita simak di media atau berbagai berita, ada berita yang mengatakan hanya karena seorang anak tidak diberikan sepeda motor oleh orang tuanya, ia membunuh dan memutilasi orang tuanya. Hanya karena masalah sepele, orang tua atau keluarga tersebut dihabisi dengan cara yang sadis. Tema khotbah kita mengatakan manusia tidak untuk diperjualbelikan, tetapi jika kita mencoba mengelaborasi lebih dalam yang hendak dikatakan agar kita mawas diri, jangan biarkan rasa amarah, sakit hati, dendam, dan kecemburuan kita berbuat hal-hal di luar kebatasan, di luar ambang batas wajar. Untuk itu, apa yang menjadi pesan bagi kita lewat firman Tuhan pada saat ini? Ada 3 hal yang saya temukan dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama hendak dikatakan bagi kita, ingatlah senantiasa manusia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Manusia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Tuhan menciptakan kita begitu sempurna dan begitu baik, dilengkapi dengan akal budi dan hati nurani. Itulah yang membedakan kita dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Kita memiliki akal, kita memiliki budi, dan kita memiliki nurani. Tetapi seringkali hanya karena masalah kepentingan membuat kita bukan lagi menjadi seseorang tetapi menjadi sesuatu, dan kita memperlakukan orang lain bukan menjadi orang tetapi sesuatu. Ia harus ditumpas, ia harus dimusnahkan, ia harus dibinasakan. Memang pada dasarnya setiap individu terarah pada sebuah kebaikan, tetapi seringkali proses pencapaian dari sebuah kebaikan atau kesejahteraan ditempuh dengan cara-cara yang tidak benar. Sebab itu, mari ibu bapak saudara, mari kita kembali menghayati
keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling tinggi, yang paling mulia. Jangan biarkan amarah, jangan biarkan sakit hati, jangan biarkan kecemburuan itu menguasai pikiran dan hati kita. Jika hati dan kepikiran kita sudah ditutupi dengan sebuah kebencian, maka akal sehat kita pasti akan habis terkikis. Yang penting, kepentingan sesaatnya bisa dipenuhi sekalian sebagai ajang balas dendam. Dan ini ironi yang sering kita temukan dalam kehidupan kita. Kita lupa akan status kita sebagai ciptaan yang paling tinggi, yang paling mulia, yang dilengkapi dengan akal dan budi. Hanya karena hasrat kita tidak terpenuhi, hanya karena kita takut disaingi, hanya karena kita marah kepada seseorang, maka kita berbuat di luar ambang batas kewajaran. Untuk itu, sekali lagi saya hendak tekankan bagi kita, jangan biarkan amarah, sakit hati, dan kebencian itu menguasai, memenuhi hati dan pikiran kita. Sebab dengan demikian kita akan berbuat hal-hal yang tidak semestinya kita perbuat. Yang kedua, lewat firman Tuhan pada saat ini hendak ditekankan bagi kita, jangan mau menjadi manusia yang selalu berpikir mencari keuntungan. Orang-orang yang selalu berpikir untuk mencari keuntungan, perlahan-lahan hati nuraninya akan menjadi tumpul. Sebab ketika kepentingannya, ketika kehendaknya, ketika apa yang dia anggap keuntungan dan kesejahteraan baginya tidak dapat terpenuhi, maka disinilah berlaku pameo yang mengatakan homo homini lupus. Manusia menjadi pemangsa bagi sesamanya. Dia akan mengorbankan apapun, dan bahkan ia akan berupaya menghancurkan orang-orang yang ia anggap sebagai lawan sampai sehancur-hancurnya. Dipermalukan, dilakukan pembusukan dan beragam hal lainnya. Sama seperti pada teks ini, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, maka jubah yang ia pakai ditanggali semuanya. Ini bermaksud untuk membuat ia malu. Ia dilecehkan, dihina sehina-hinanya, dianggap seperti seonggok sampah, lalu ia dimasukkan ke dalam sumur yang kosong pada saat itu, yang menggambarkan bahwa ia bukan layak lagi menjadi seorang manusia. Dan dalam kehidupan kita hal ini juga kerap kali terjadi. Jika kita melanjutkan membaca perikop ini, di ayat 25 dikatakan, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan umatnya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di antara saudara-saudara Yusuf ketika mereka telah melakukan kejahatan itu. Hal ini dapat kita indikasikan dari ungkapan yang mengatakan kemudian duduklah mereka untuk makan. Sepertinya mereka begitu menikmati apa yang mereka kerjakan itu.
Dan seandainya mereka menyesal, itu pasti akan merusak makan mereka dan kenikmatan makanan mereka. Tetapi ketika orang yang mereka anggap sebagai musuh, orang yang mereka akan singkirkan dan kepentingannya tercapai, maka nafsu makan mereka semakin meningkat. Mereka menikmati apa yang kita kerjakan. Bayangkan ibu bapak saudara sekalian, ketika kita mendengar atau membaca berita atau menonton berita di televisi tentang mutilasi, tentang ayah yang merusak putrinya sendiri, kita yang membaca dan mendengarkan merasa ngilu, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menikmati? Semua itu karena hati nuraninya telah tumpul, dan segala sesuatu yang dia kerjakan bermuara pada keuntungan. Bukan baik atau buruk, apakah itu menguntungkan, apakah itu menyenangkan. Mereka memperlakukan Yusuf secara keji. Dan saudara-saudara Yusuf menganggap aktivitas itu tidak ada yang salah dari mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, penting untuk kita ingat, orang-orang yang berani berbuat dosa sedemikian keji akan selalu merasa aman-aman saja. Kenapa? Hati nurani tumpul, pikirannya tidak lagi jernih. Sebab itu, tindakan yang ia kerjakan ia anggap pantas, sebab itu mengganggu kepentingan baginya. Jangan biarkan amarah, jangan biarkan sakit hati, iri, cemburu kita menguasai pikiran dan hati kita. Sebab kita akan menjadi orang-orang yang keji dan menganggap apa yang kita kerjakan wajar. Hakikat kita sebagai yang tertinggi di antara semua ciptaan runtuh seketika. Dan umumnya orang-orang yang sedemikian tidak merasa malu. Dan itu bisa kita saksikan di televisi, saya hilaf, setan merasuki saya dan lain sebagainya. Dan mungkin tidak ada penyesalan di dalam dirinya. Mungkin dia berselingkuh, dia anggap itu hal wajar. Mengapa? Sebab kembali nuraninya telah tumpul. Mungkin karena amarahnya, ia anggap wajar untuk melampiaskan kemarahannya dengan membanting anaknya. Itu wajar. Mungkin ia tidak tahan dengan rengekan anaknya sehingga anaknya dikurung di kamar mandi yang begitu gelap, pengap dan bau. Inilah akibatnya jika hati nurani kita sudah tumpul. Dan yang ketiga, firman Tuhan hendak katakan bagi kita, gereja harus memposisikan dirinya sebagai sarana bagi pemulihan martabat manusia. Gereja bukan hanya tempat untuk berkumpul, untuk bersekutu, untuk memuji Tuhan. Jika kita kembali kepada perjanjian lama, sinagoge, tempat belajar, gereja yang sungguh adalah gereja yang belajar dan gereja yang mengajar, ecclesia docens, ecclesia discens. Sebab gereja merupakan tanda dan sarana kehadiran Allah yang sedang berziarah di tengah dunia. Dia hadir dan bergumul dalam persoalan-persoalan kemanusiaan. Bukan hanya sekadar mengumpulkan cekoki dengan khotbah lalu kembali pulang, tetapi membekali setiap jemaat, memberdayakan mereka sehingga mereka semakin sadar apakah yang menjadi tantangan, apakah yang menjadi persoalan sekarang ini. Gereja harus berperan aktif lewat ajaran sosialnya supaya setiap insan, setiap jemaat, setiap umat
kembali peka dan peduli pada nasib sesama, terutama mereka-mereka yang miskin, menderita, terasing, tertindas, dan terbuang. Gereja harus memposisikan dirinya sebagai sarana bagi pemulihan martabat manusia. Jika hanya untuk berkumpul, bertemu, beribadah, berdoa, mendengarkan khotbah, bukankah di arisan Parsau tahun juga itu bisa dikerjakan? Bukankah di arisan Permargaon itu juga bisa kita kerjakan? Lalu apa yang menjadi ciri yang membedakan antara gereja dengan punguan arisan Parsau tahun atau Permargaon? Gereja yang sungguh adalah gereja yang mengajar dan gereja yang belajar. Bukan soal seberapa banyak umat yang kita miliki, bukan seberapa besar persembahan yang terkumpul, tetapi setiap umat, setiap pelayan harus sungguh-sungguh menyadari tugasnya adalah membekali dirinya dan sesamanya untuk tetap memiliki kepekaan dan kepedulian. Kepekaan dan kepedulian kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang terasing. Gereja, setiap pelayan, setiap umat, setiap jemaat harus sungguh-sungguh membekali dirinya untuk berkompetisi dengan sehat dalam dunia yang semakin kacau balau ini. Kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia sekalipun kita berada di dunia. Dan terakhir, lewat firman ini, saya hendak menyatakan bagi kita, dan inilah juga yang Alkitab kita katakan, percayalah, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, dan kebenaran akan selalu murni sebagai kebenaran selama-lamanya. Menjadi garam, menjadi terang, memberi rasa, memberi pengaruh, memberi warna, menunjukkan arah. Kita dipanggil untuk itu. Maka jika kita kembali menyadari ini, gereja, yaitu semua umat, semua pemimpin, semua pelayan adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan shalom di tengah-tengah kehidupan ini, maka kita harus berperan aktif, mengasah kepekaan, mengasah kepedulian kita lewat semua aktivitas kerohanian kita, supaya kehidupan ini menjadi lebih baik. Hari ke hari kita berubah menjadi lebih baik dan menjadi serupa seperti Kristus. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Hari demi hari kita harus menunjukkan perubahan itu mengarah kepada hal yang lebih baik. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami selaku ciptaan-Mu yang paling unggul di antara semua ciptaan. Tak jarang Tuhan dalam kehidupan kami membiarkan rasa iri kami, sakit hati kami, dendam dan kebencian kami menguasai dan mengemudikan serta mengambil kendali atas hidup kami. Sebab itu acap kali kami berbuat di luar ambang batas kewajaran. Tetapi lewat firman-Mu pada malam ini Tuhan, Engkau meminta kami sebagai gereja, sebagai umat-Mu yang Engkau pilih, agar sungguh-sungguh menyadari pemilihan-Mu bagi kami.
supaya kami mampu menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang semakin kacau balau ini Tuhan. Di tengah-tengah persaingan kehidupan yang semakin sengit, supaya kami tetap menunjukkan kualitas kehidupan kami yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, agar dalam kehidupan ini tidak selalu mencari keuntungan, tetapi agar kami juga memberikan keuntungan lewat hadir kami, lewat peran kami, lewat tugas dan tanggung jawab kami. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, agar Engkau menuntun dan mengarahkan kami senantiasa berpaut padamu, senantiasa berjalan di jalan yang Kau kehendaki, agar damai sejahtera meliputi dunia ini. Kami dapat hidup bergandengan tangan, kami mampu mengendalikan diri kami mampu meredam dan menghilangkan segala amarah dendam yang berlebihan, dan kami tidak terjebak dalam tindakan-tindakan konyol, dalam tindakan-tindakan yang merusak citra kami sebagai manusia yang berharga dan menganggap orang lain tidak berharga. Semua yang Kau cipta terkhusus kami Tuhan begitu berharga, begitu mulia. Karena itu biarlah kami senantiasa hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penciptaan Tuhan. Kami yakin dan percaya sungguh bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu kesulitan, tantangan untuk mengalahkan ego, nafsu dan hasrat kami dapat kami taklukkan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya lewat nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maredehita los tapasat mapiliata edeta siapukwede nomor 122 ayat sada dohot ayat balu. Tatangyak pemapiliata ali di batama namin di Banua Gijang odo harroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa na mauludus upasat kami masian na nilhon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gebewat na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalamu terdahami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir kami modok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahita martangiang di tangiang alia manamina di Banua Gijang alia manamina di Banua Gijang saya penerbadia magwarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut molomorel ham di Banotongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari,
dosa ni dongan namar dosa tu kami. Tugiot pangunjunan palua mahami sian pangago ay horo na puna harajaon dot agugoon rodia sangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran ni tot di perbadiama nama masu kamu. Amin.